Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita akan membahas sebuah game yang sangat luar biasa dari pecatur wanita terkuat sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Judith Polgar. Game ini terjadi pada Olimpiade Catur Salonika Yunani tahun 1988. Lawannya adalah Pavlina Cilingirova. Judith Polgar memulai permainan dengan E4, dibalas C5, pertahanan Sisilia. Kuda ke petak F3, lalu kuda C6. Di posisi ini, Judith Polgar memilih gajah B5 menyerang kuda. Varian ini disebut dengan Nesmedinov Rosolimo attacks. Hitam merespon hal ini dengan mendorong G6, bersiap untuk penyimbangan gajah Fianchetto. Judith Polgar langsung rokade untuk mengamankan raja. Setelah itu, gajah Fianchetto dan C3 dimainkan. Tujuan selanjutnya adalah mendorong pion ke petak D4. Pavlina Cilingirova merespon hal ini dengan mendorong E5, siap untuk menghadang pion D4. Kemudian D4 benar-benar dimainkan. Setelah itu terjadi pertukaran pion. Pion makan, lalu kuda makan pion. Menyerang gajah dan juga menantang pertukaran kuda. Di posisi ini, Judith Polgar tentu saja menukar kuda dengan kuda. Setelah itu, pion makan kuda. Dengan demikian, pion ini masih tetap bisa dijaga oleh gajah hitam. Selanjutnya, Judith Polgar mendorong E5. Ini membuat akses gajah untuk melindungi pion D telah hilang. Jika sekarang gajah berani makan pion, maka benteng E1 mempining gajah. Gajah ini tidak akan bisa selamat. Pion F6 mungkin bisa dimainkan untuk menjaga gajah, namun F4 gajah dipastikan akan dimakan oleh pion. Oleh karena itu, di game sesungguhnya, pada posisi ini, Pavlina Cilingirova memainkan langkah terbaik. Kuda ke petak E7. Ini direspon oleh Judith Polgar dengan gajah G5, mempining kuda dan membuat menteri tertekan. Hitam langsung rokade untuk mengamankan raja. Kemudian Judith Polgar berkesempatan untuk mengambil pion D. Di posisi ini, Pavlina Cilingirova memainkan sebuah trik jebakan. Kuda C6 menyerang menteri dan juga menyerang pion. Hitam juga menggoda Judith Polgar untuk mengambil menteri. Jika putih mengambil menteri, maka kuda makan menteri. Kedua gajah putih telah terserang. Putih akan kehilangan perwira. Oleh karena itu, Judith Polgar menyadari hal itu. Dia terlebih dahulu melarikan menteri ke petak H4, mempertahankan ancaman pada menteri dan juga menghindar dari serangan kuda. Menteri kemudian ke petak B6 untuk menyerang gajah, lalu kuda C3 menjaga gajah. Di posisi ini, hitam kemudian memilih untuk mengambil pion dengan gajah. Langkah ini adalah sebuah blunder menurut analisa komputer. Kemudian benteng langsung menyerang gajah. Jika gajah mundur ke petak G7, maka
gajah mundur ke petak C4, menteri makan pion akan dibalas dengan kuda D5. Perwira putih sangat aktif untuk menekan pertahanan hitam. Di game sesungguhnya, Pavlina Cilinyrova memilih untuk gajah makan kuda. Dia berpikir, setelah gajah makan kuda, maka gajah petak terang akan kehilangan perwira penjaganya. Namun demikian, Judith Polgar tidak takut. Dia tetap mengambil gajah. Setelah itu, menteri makan gajah. Judith Polgar membiarkan dirinya kalah satu perwira. Namun demikian, dia berada dalam inisiatif untuk menyerang. Menteri H6 dimainkan. Tujuan selanjutnya adalah gajah masuk ke petak F6 untuk mengancam skakmat. Di posisi ini, langkah terbaik sesungguhnya adalah mengorbankan menteri untuk makan gajah. Jika hitam memainkan F6, maka langkah ini juga tidak akan bisa mencegah kekalahan karena gajah makan pion dan mengancam skakmat. Jika benteng makan gajah, maka benteng E8, skak. Ada dua pilihan bagi hitam, melarikan raja atau menutup skak dengan benteng. Kedua pilihan itu sama-sama berakhir dengan skakmat. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Pavlina Cilinyrova memilih untuk memainkan menteri F5. Tujuannya adalah mencegah petak F6 ditempati oleh gajah. Namun demikian, langkah ini ternyata adalah langkah yang sia-sia. Judith Polgar menemukan langkah terbaik, sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Menteri makan benteng, skak. Raja tidak punya pilihan, raja harus makan menteri. Sampai di posisi ini, Pavlina Cilinyrova langsung menyerah. Karena jika raja makan menteri, maka gajah H6, skak. Tidak ada pilihan bagi raja kecuali kembali ke petak G8. Dan hal ini akan selesai dengan benteng E8, sebuah teknik skakmat yang sangat cantik. Trik seperti ini seringkali terlihat dalam permainan yang dimainkan oleh Judith Polgar. Oleh karena itu, kita harus belajar bagaimana cara menggunakannya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.